saya Zahra. Di video ini saya akan membahas tentang hasil wawancara dengan Bapak Haris Prasetya Rahmandika, lalu mengaitkannya dengan reflection kami tentang konsep leadership yang bisa diterapkan dalam usaha yang akan kami bangun. Dari wawancara tersebut, saya menangkap bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang tidak hanya melihat bisnis sebagai kegiatan mencari keuntungan, tetapi juga sebagai proses untuk membangun solusi. Awalnya beliau bergerak dari bidang konsultan manajemen, lalu berkembang menjadi pengelola berbagai unit bisnis di bawah holding company. Bagi saya, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus punya visi yang jelas dan mampu melihat peluang dari masalah yang nyata di lapangan. Hal yang paling saya pelajari adalah bahwa leadership yang baik tidak selalu berarti memimpin dengan cara yang lembut saja. Kadang pemimpin juga harus berani tegas saat organisasi sudah tidak bisa memakai cara lama. Dari cerita narasumber terlihat bahwa ketika bisnis masih kecil, struktur organisasi bisa dibuat sederhana. Tetapi saat perusahaan berkembang, struktur itu harus ikut berubah supaya kerja tim tetap rapi. Dari sini saya belajar bahwa pemimpin harus berani menyesuaikan diri dengan kondisi bisnis, bukan memaksakan sistem yang sudah tidak cocok. Kalau dikaitkan dengan usaha yang akan saya bangun, saya ingin menerapkan leadership yang adaptif. Artinya, saya harus siap untuk mengubah strategi, bagian kerja, bahkan cara komunikasi ketika usaha mulai tumbuh. Saya juga belajar bahwa seseorang pemimpin tidak boleh hanya fokus pada ide, tetapi harus bisa membaca kebutuhan pasar dan menyesuaikan usaha dengan kondisi nyata. Jadi bagi saya leadership itu bukan sekedar memberi perintah, tetapi juga tentang memahami perubahan dan siap untuk bergerak bersama perubahan itu. Perkenalkan, saya Rafifah Ramadiani Zakartika. Saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh Zahra. Bagian yang paling menarik buat saya adalah soal inovasi dan pengambilan keputusan dari wawancara. Terlihat bahwa Bapak Haris Prasetya Rahmandika tidak membuat keputusan bisnis secara asal. Beliau melihat dulu kebutuhan pasar, lalu baru mengambil langkah. Contohnya, saat beliau mengembangkan layanan klinik yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu dan anak karena melihat data dan kondisi masyarakat di Gresik. Dari situ, saya belajar bahwa keputusan yang bagus itu bukan yang paling cepat, tetapi yang paling tepat. Menurut saya, ini sangat penting kalau nanti kami ingin membangun usaha sendiri. Kita tidak boleh cuma ikut tren tanpa tahu kebutuhan sebenarnya. Seorang pemimpin harus bisa melihat peluang dari masalah yang ada, lalu menjadikannya solusi bisnis. Itu menurut saya salah satu bentuk leadership yang paling relevan di dunia nyata. Saya juga belajar soal empowerment. Dalam wawancara, narasumber memberikan wewenang kepada direktur anak pengusaha untuk menjalankan operasional masing-masing. Ini menurut saya penting, karena pemimpin yang baik tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Justru dengan memberi kepercayaan kepada tim, pekerjaan bisa lebih cepat selesai dan setiap orang bisa fokus sesuai keahliannya. Kalau saya refleksikan ke usaha yang akan saya bangun nanti, saya ingin punya gaya kepemimpinan yang percaya pada tim, tetapi tetap punya arah yang jelas. Jadi pemimpin itu harus bisa menyeimbangkan antara mengontrol dan memberi ruang. Kalau terlalu dikontrol, tim tidak berkembang, tapi kalau terlalu bebas, usaha bisa kehilangan arah. Dari narasumber, saya belajar bahwa empowerment yang benar tetap harus diiringi tanggung jawab dan kejelasan peran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atafati Syakira Ezra. Dari semua pembahasan yang tadi, saya ingin menutup dengan reflection pribadi kami sebagai sebuah kelompok. Setelah mempelajari hasil wawancara ini, saya merasa bahwa leadership dalam bisnis ternyata jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Pemimpin tidak hanya harus pintar, tetapi juga harus berani menghadapi perubahan, berani mengambil resiko, dan siap menghadapi sebuah penolakan. Salah satu hal yang sangat terasa adalah bagaimana narasumber menghadapi
menghadapi resistant to change. Saat ada karyawan yang tidak setuju dengan perubahan struktur organisasi, beliau tetap mengambil keputusan yang menurutnya paling baik untuk keberlanjutan perusahaan. Dari sini, saya belajar bahwa dalam dunia bisnis, pemimpin kadang harus memilih keputusan yang sulit demi kebaikan jangka panjang. Walaupun tidak semua orang akan setuju, pemimpin tetap harus punya ketegasan. Saya juga melihat bahwa kepemimpinan beliau sangat berkaitan dengan strategic leadership. Artinya, beliau tidak hanya memikirkan bisnis hari ini, tetapi juga arah perusahaan ke depannya. Ini terlihat dari cara beliau membangun sebuah holding company dan mengembangkan beberapa sektor usaha sekaligus. Bagi saya, ini menjadi pelajaran bahwa usaha yang baik perlu memiliki fondasi strategi yang jelas sejak awal. Jadi, kesimpulan yang kami dapat adalah leadership yang efektif harus punya visi, keberanian mengambil keputusan, kemampuan beradaptasi, dan kepercayaan terhadap tim. Dari wawancara ini, kami jadi lebih paham bahwa pemimpin baik bukan hanya yang bisa memimpin orang lain, tetapi juga bisa menjaga organisasi tetap tumbuh, tetap relevan, dan tetap kuat menghadapi perubahan. Terima kasih.